Kegedabun hati, tuntunannya dari dalam. Kalau kita mengaji salat, hukum salat, lela perkara, pun ni malam Rabu ke malam Jumaat tentang rasa, tentang sifat insaniah dan idhafiyah. Malam Rabu. Jadi ada sifat yang memang dari insaniah, sifat fitrah, bak manusia, bak insan. Ada sifat yang dari idhafiyah yang mengikut idhafiyah yang mengikutnya bisa jadi daripada unsur yang terbawa dari keturunan. Bisa saja nanti lagi ada kawan-kawan itu dari gen nasab, gen keturunan yang diikuti ya. Bisa saja dari gen al-arwah yang mengikuti, sehingga anaknya tetap bersifat membenci seseorang, menyukai, atau bersifat dengan sesuatu sifat. Karena ada sifat idhafiyah, sifat yang disandarkan kepada sesuatu yang mengikat kepada entitas yang berwujud ya. Kalau insaniah tadi tidak berwujud, mana tidak berwujud ya, fitrah, bawaan fitrah manusia penakut, fitrah manusia pemberani. Saya kan fitrah berani, takut. Lewat berani yang kena idhafiyah ini. Lewat takut, kangen takut, kujen takut, kedutung takut, kelewat takut, ya, ke idhafiyah, ke tersandar bak lain yang memiliki entitas berwujud, berikat, berkaitan dengan sesuatu yang berwujud. Dia guna bak insaniah, suatu yang mengikat atau entitas yang tidak berwujud. Sebab dia pada sifat. Nah, ketika saya dapat ilmu batin, berarti menyelamnya ke dalam. Perbuatan hati itu duduk ni roh. Roh empat, mana roh tu? Empat dengan roh rasa. Maka lakukan perbuatan hati melalui rasa. Yo lagi dah berlaku. Kalau ini terjadi pada diri saya, bagaimana perasaan saya? Oh benar. Itu kalau sudah mulai pakai hati. Di jalan kita, pas lampu hijau jalan, ada orang lampu merah dia potong. Ada gongkleng, tampilan kita marah. Oh benar. Bengih. Itu berarti kita bengih karena kesalahannya. Sekarang masuk ke hati yang dikelola atau diajarkan atau diperintahkan oleh jiwa kita, rasa kita. Seandainya posisi kita sangat mendesak, kadang wena melahirkan, atau dia mendapat berita anaknya diculik, walaupun berita bohong.
Atau mendengar SMS, Anda mendapatkan 150 juta, harus segera menghubungi bank pula. Tapi sebelum menghubungi bank pula, transfer kemari dulu 3 juta saja. Bukan ibalak juga bank ini. Ya, nak ada bela kau tak apa. Tak ada yang pegang. Mana? Jelas SMS nombor-nombor HP ni. Nah, waktu itu kembali ke rasa kita. Jiwa kita. Yo hati. Jadi kita jangan berbuat di dunia ini seenak kita. Karena dunia ini bukan milik kita saja. Yang pegang dunia milik kita berdua, kau khawatir tengok hidup kat rumah. Jangan. Dunia ini terasa milik kita berdua. Dan jamu. Nah, berarti nyom yo kada pakai hati, dengarkan perintah dari jiwa, dari roh. Roh itu siapa yang perintahkan? Roh itu rahasia yang memerintahkan. Kepantang. Itu rahasia. Anda pegang. Makna rahasia di sini, ketika sesuatu dia meyakini kepada takdir, kepada ketentuan Allah, yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan akal atau ilmunya. Hantu fikir. Itulah rahasia. Dalam kehidupan kita ada rahasia-rahasia Allah. Ya, rahasia itu tidak bisa kita pecahkan dengan logika. Ya, rahasia itu tidak bisa analisa. Yang rahasia itu hanya akan bisa dirasa oleh hati yang sudah bersih. Berarti dijemput. Hati menjemputnya dari roh, roh menjemputnya dari rahasia. Karena rahasia itu datang perintah itu, nah itu baru kembali kepada ilahiyah, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Dari Allah rahasia itu. Allah yang menetapkan takdir menjadi rahasia bagi makhluk. Allah menyentuhnya melalui roh atau jiwa. Roh itu ada 9 roh. Roh mana yang Allah sentuh yang pertama? Yang pengajian malam minggu. Aja tak buka ini. Tak buka ini, hanya jawab awak-awak aja apa ni malam minggu. Ya? Khusus buat malam minggu. Ya. Haji tak apa ke tak? Haji. Takut dia tinggal 2 dia awak buat malam minggu. Tinggal dulu ngonti habis. Yang pun dah habis tinggal kanan tengok. Nak penting jadikan betul berbagai bangga. Nah, jadi berarti ketika kita sudah mulai melakukan manajemen hati, kau mulai dah pakai hati, macam konsepnya. Hati itu menerima perintah dari jiwa, dari roh, dari rasa. Rahasia itu menerima perintah, takdir, jalan daripada Allah maksud. Jadi Allah hanya ke perintah buat kenanya langsung. Buktinya Allah memerintahkan menurunkan wahyu bukan kepada Jibril, baru kepada Nabi kita.
kepada malaikat Ruhul Kudus, kepada malaikat yang di alam gaib. Hanya langsung. Dia langsung, yang akan melalui ilham, yang akan melalui wahyu yang melalui hati. Seperti Nabi kita tidur misalnya, turun wahyu. Atau walaupun terjaga tapi langsung, itu pun tidak ditulis dan tidak dijadikan Al-Quran, tapi jadi hadis qudsi. Jadi bantuan Allah itu tidak langsung kepada kita. Jadi seandainya kita dianiaya oleh seorang PKI, mana buat ada ke PKI, direkam di amateur hidup, terus mulai disayat-sayat, ditaruh jeruk bokuyun, jeruk nipis, terus kita berteriak kesakitan, ya Allah, hanya kepadamu saya mengadu, saya selama ini menegakkan agamamu, membantu agamamu. Kalau kita mendengar kisah jeritan rekaman dari pasukan Habib Rizik di KM 50 misalnya, jika mereka disiksa, ya Allah, saya membela keturunanmu, ya keturunan Rasulullah, ya Allah, saya menjaga, mengawal, bantulah saya ya Allah, terlepas dari mara bahaya ini. Justru ketika itu tidak ada suatu mukjizat atau sesuatu yang terjadi. Mereka meninggal sebagai syuhada, syahid di jalan Allah. Tengok ke, tengok ke. Pakon ya Allah hanya ditolong. Pakon ya Allah hanya dibantu. Di Palestina, orang Islam di sana dianiaya, disiksa, anak-anak dibunuh. Bahkan tahun sebelum tsunami 2003, kalau kita pernah baca Quran, perempuan itu dibelah perut, diambil bayinya. Cuman berita itu tidak diekspos, karena tidak lama setelah itu terjadi tsunami, hilang tenggelam dengan berita lain. Nah, pada saat itu kita bertanya, ya Allah, kenapa Engkau tidak menurunkan batu-batu besar bahawa Israel yang kuat memandu? Kau benar dalam doa. Ada yang bertanya dalam hati. Kezaliman sudah luar biasa. Orang berjuang malah. Ada rahasia-rahasia Allah yang dalamnya kita tidak tahu, karena hati kita tidak membukanya. Tanya hanya di muka hati, tak kalau kena. Tak kalau mata lahir. Binyo, dia niaya. Ya Allah, tidakkah Engkau turun tangan? Ada turun tangan dari Allah. Ya, tak kena kita. Karena kenapa? Karena kita tidak memanajemenkan hati. Padahal bagi mereka yang sudah syahid, saya berdoa, ya Allah, obat ajak ziarah kuburan orang syahid itu, ya Allah, termasuk orang tsunami. Kasihan sekali kalian meninggal dalam keadaan seperti ini. Dijepit dari kubur. Jenak tengok. Kalian ini tidak punya ilmu. Dia diperintahi kata tidak masuk ke atas.
Macam mau roh sudah minggir. Memang dia akan begini apa ini. Syahid itu. Apakah orang syahid dah pasti masuk surga? Bergantung apakah dia syahid ini atau syahid akhirat. Kalau dia syahid dunia, berarti dia tidak ikhlas. Dia berperang karena ingin pangkat dan pendidikan. Tapi mereka syahid fil akhirah. Mereka tulus berperang karena Allah.